Bagian ketiga, tentang pencarian seorang istri. Bab 1, tentang pertunangan dan perkawinan. Ketika seorang gadis dari kasta yang sama, di mana yang bersangkutan merupakan seorang perawan, menikah atas dasar kitab suci atau dharma sastra, maka hasil dari penyatuan tersebut adalah sebagai pencapaian dharma dan arta, keturunan, daya tarik, jumlah sahabat yang semakin bertambah, dan cinta yang tidak ternoda. Dengan alasan itu, seorang lelaki harus memusatkan cintanya pada seorang gadis yang berasal dari keluarga baik-baik, yang orang tuanya masih hidup, dan yang 3 tahun atau lebih muda dibandingkan dirinya. Gadis tersebut harus terlahir dari sebuah keluarga yang sangat dihormati, yang memiliki kekayaan, hubungan baik, dan memiliki banyak relasi serta sahabat. Gadis itu harus cantik, baik perilakunya, memiliki tanda-tanda keberuntungan pada tubuhnya, dan dengan rambut, kuku, gigi, telinga, mata, dan payudara yang bagus, tidak terlalu besar maupun tidak terlalu kecil dari ukuran semestinya. Tentu saja si lelaki juga memiliki sifat-sifat yang baik. Namun demikian, menurut pendapat Gotama Muka, seorang gadis yang pernah dinikmati orang lain atau bukan perawan lagi, hendaknya jangan dicintai, karena hal itu akan mendatangkan celaan yang memalukan di hari kemudian. Kini untuk membawa gadis seperti yang disebutkan di atas ke dalam suatu pernikahan, para orang tua dan relasi dari lelaki hendaknya dapat membantu dalam masalah tersebut. Sahabat-sahabat ini dapat menyampaikan kepada orang tua si gadis perihal kesalahan atau hal-hal yang pernah dilakukan oleh lelaki-lelaki yang ingin menikahi anak gadisnya. Dan pada saat yang sama mereka memuji-muji, bahkan bila perlu melebih-lebihkan semua keunggulan yang terdapat pada lelaki sahabat mereka, seperti garis keturunannya, sahabat-sahabatnya, atau kelebihan-kelebihan lainnya. Semua itu mereka lakukan untuk meyakinkan orang tua si gadis hingga mendapatkan simpatinya, terutama dari si ibu gadis. Salah seorang dari para sahabat sang lelaki itu juga dapat berpura-pura sebagai ahli nujum dan meramalkan keberuntungan masa depan dan menunjukkan pertanda keberuntungan dan tanda-tanda kebaikan. Pengaruh baik dari planet-planet, masuknya matahari dalam tanda sebuah rasi bintang atau zodiak, bintang keberuntungan, dan juga tanda-tanda kemujuran yang terdapat pada diri si lelaki. Sementara sahabat-sahabat si lelaki lainnya akan berusaha membangkitkan rasa cemburu ibu si gadis dengan menyebutkan si lelaki sebenarnya bisa saja mendapatkan gadis lain yang memiliki sifat-sifat yang lebih baik dibandingkan anak gadis si ibu. Seorang gadis akan diambil menjadi istri dalam sebuah pernikahan ketika keberuntungan, tanda-tanda, pertanda, dan kata-kata dari orang lain telah mendukungnya. Karena menurut Gotama Muka, seorang lelaki tidak boleh menikah sembarangan. Seorang gadis penidur, suka menjerit-jerit, atau pergi dari rumah ketika diminta untuk menikah, atau telah bertunangan dengan lelaki lain, tidak seharusnya untuk dinikahi. Hal-hal berikut juga harus dihindari. 1. Seorang gadis yang disembunyikan. 2. Seorang gadis yang memiliki nama buruk. 3. Seorang gadis yang berhidung pesek. 4. Seorang gadis yang memiliki lubang hidung besar yang terlihat dari depan. 5. Seorang gadis yang penampilannya seperti lelaki. 6. Seorang gadis yang bungkuk. 7. Seorang gadis yang berkaki bengkok. 8. Seorang gadis yang berdahi lebar. 9. Seorang gadis yang berkepala gundul. 10. Seorang gadis yang tidak menyukai kesucian. 11. Seorang gadis yang telah dinodai orang lain. 12. Seorang gadis yang telah dikotori oleh gulma. 13. Seorang gadis yang telah ternoda.
14 seorang gadis yang merupakan perawan tua, 15 seorang gadis yang merupakan sahabat karib sendiri, 16 seorang gadis yang masih terhitung adik wanitanya sendiri, 17 seorang gadis Farsyakari. Begitu pula halnya dengan seorang gadis yang dipanggil dengan nama salah satu dari 27 binatang, atau dengan nama sebuah pohon atau nama suatu sungai dianggap tidak pantas. Demikian pula dengan seorang gadis yang namanya berakhiran huruf R atau L. Namun beberapa orang penulis menyatakan bahwa kemakmuran hanya bisa didapatkan dengan cara menikahi gadis yang dicintainya. Dan yang dicintainya itu tidak boleh dinikahi oleh orang lain. Dengan kata lain, gadis itu merupakan satu-satunya gadis yang harus dinikahinya. Ketika seorang gadis sudah layak untuk dinikahkan, orang tua si gadis dapat memberinya pakaian yang baik dan menempatkannya di tempat-tempat di mana ia dapat dilihat dengan mudah oleh orang banyak. Setiap sore setelah mendandani dan menghiasinya, mereka akan mengirimkan anak gadis mereka disertai kawan wanitanya ke tempat-tempat olahraga, ke tempat upacara pengorbanan dan upacara pernikahan. Dengan cara itu si gadis ditunjukkan kelebihannya kepada masyarakat, karena gadis tak ubahnya barang dagangan. Mereka juga harus menerima kata-kata manis dan tanda-tanda keramahan dari seseorang yang datang dengan iringan sanak saudara atau teman yang ingin melamar putri mereka. Dengan dalih tertentu, setelah mendandani anak gadis mereka dengan pakaian yang baik dan serasi, orang tua si gadis akan menghadirkan kepada orang-orang yang berminat menikahi anak gadisnya itu. Setelah itu mereka akan menunggu datangnya keberuntungan dan dengan tujuan itu mereka dapat menetapkan kepastian pernikahan anak gadis mereka. Dalam hal ini bila calon dan keluarganya telah datang, orang tua si gadis akan meminta mereka untuk mandi dan makan malam seraya mengatakan, semuanya akan dilakukan pada waktunya. Dan tidak akan melanjutkan dengan permintaan-permintaan, tetapi akan mengurusnya kemudian. Jika si gadis telah didapatkan baik menurut kebiasaan dari negeri itu, atau berdasarkan keinginan sang lelaki itu sendiri, sang lelaki akan menikahi si gadis sesuai dengan kitab suci, menurut salah satu dari 4 macam pernikahan. Dengan demikian berakhirlah pembicaraan mengenai pernikahan. Terdapat syair yang berkenaan dengan masalah itu, yaitu hiburan dalam masyarakat seperti menyempurnakan syair yang diawali oleh orang lain. Pernikahan, upacara-upacara keagamaan tertentu dilaksanakan bukan dengan orang-orang yang lebih tinggi atau orang yang lebih rendah, melainkan dengan orang yang setara. Akan dikatakan sebagai sebuah ikatan atau hubungan tinggi ketika seorang lelaki telah menikahi si gadis, harus melayani si gadis dan keluarganya hingga tak ubahnya ia seperti seorang pelayan. Ikatan atau hubungan semacam itu akan dikecam. Di sisi lain, ikatan atau hubungan yang dapat diterima adalah ketika seorang lelaki bersama dengan sanak saudaranya berkedudukan lebih tinggi dibandingkan istrinya, itu dinamakan ikatan rendah. Namun ketika keduanya dapat saling membahagiakan dan ketika sanak saudara kedua pihak saling menghormati, maka hal itu dinamakan ikatan yang sebenarnya. Dengan demikian, seorang lelaki tidak akan membuat ikatan baik dalam hubungan tinggi, di mana ia akan membungkukkan tubuh dalam-dalam, ataupun ikatan rendah di mana ia akan dicela oleh semuanya. Bab 2. Tentang penciptaan kepercayaan pada seorang gadis. Setelah 3 hari pertama setelah pernikahan, si gadis dan suaminya harus tidur di atas lantai tanpa melakukan hubungan badan. Mereka juga harus memakan makanan tanpa menambahkan bumbu dengan alkali maupun garam. Untuk 7 hari berikutnya mereka harus mandi di tengah suara permainan alat musik. Kemudian berhias diri, makan bersama dan melayani sanak saudaranya dan siapapun juga yang datang untuk menyaksikan pernikahan mereka.
Hal ini berlaku untuk setiap orang dari kasta manapun. Pada malam hari ke-10, si lelaki akan memulainya di suatu tempat sepi dengan kata-kata lembut untuk menumbuhkan kepercayaan si gadis. Beberapa penulis menyatakan bahwa untuk tujuan menenangkan hati si gadis, si lelaki tidak boleh berbicara dengannya selama 3 hari. Namun pengikut Babravia berpendapat jika si lelaki tidak berbicara pada si gadis selama 3 hari, maka si gadis mungkin akan berpandangan bahwa suaminya tidak bersemangat dan dingin. Hal itu akan membuatnya kecewa dan memandang suaminya seperti waria atau banci. Vatsyayana mengemukakan si lelaki harus mulai membujuk dan menumbuhkan kepercayaannya, namun tidak boleh melakukan hubungan seksual terlebih dahulu. Wanita merupakan sosok yang lembut atau sensitif, yang menghendaki awal yang lembut. Ketika mereka didekati lelaki secara paksa yang kurang mereka kenal, mereka mungkin akan menjadi pembenci hubungan seksual. Bahkan, kadang mereka menjadi pembenci para lelaki. Dengan demikian, si lelaki harus melakukan pendekatan sesuai dengan apa yang diinginkan si gadis dan menggunakan muslihat yang dapat membantunya untuk memberi keyakinan pada gadis itu. Muslihat itu seperti berikut. Sang lelaki hendaknya memeluknya terlebih dahulu dengan cara yang paling disenangi si gadis, karena hal itu tidak akan berlangsung lama. Ia harus memeluknya dengan tubuh bagian atas, karena itu lebih mudah dan lebih sederhana untuk melakukannya. Jika si gadis telah dewasa atau si lelaki telah mengenalnya selama beberapa waktu, ia mungkin akan memeluknya di bawah terangnya sinar lampu. Namun jika si lelaki kurang mengenalnya atau si gadis masih sangat muda, si lelaki akan memeluknya di dalam kegelapan. Ketika si gadis menanggapi pelukan itu, sang lelaki akan meletakkan tumbula atau daun sirih dan daun pinang di mulut si gadis. Jika si gadis tidak mengunyahnya, si lelaki harus memaksanya dengan mengucapkan kata-kata indah, janji-janji, sumpah-sumpah, dan berlutut di hadapannya. Karena sudah menjadi hukum universal bahwa betapapun marahnya seorang gadis, ia tidak akan menolak seorang lelaki yang berlutut di depannya. Saat memberikan tumbula, sang lelaki harus mencium bibir si gadis dengan ciuman lembut dan anggun, tanpa bersuara. Jika si gadis dapat dijinakkan dengan cara itu, sang lelaki harus membuat si gadis untuk berbicara. Ketika si gadis mulai berbicara, sang lelaki harus bertanya tentang hal-hal yang mungkin sebenarnya telah diketahuinya, namun ia berpura-pura tidak mengetahuinya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut haruslah pertanyaan dengan jawaban, hanya dengan beberapa kata saja. Jika si gadis tidak mau berbicara dengannya, sang lelaki tidak boleh menakutinya, namun harus terus menanyakannya hal-hal yang sama berulang-ulang dengan nada suara yang manis. Jika si gadis tetap juga tidak menjawab, maka sang lelaki harus memintanya untuk menjawab. Karena Gotaka Muka menyatakan, setiap gadis mendengar setiap kata yang diucapkan lelaki kepadanya, tetapi kadang tidak menjawab dengan satu kata pun. Bila si gadis terdesak, ia harus membalas dengan gelengan kepala. Namun bila ia bertengkar dengan sang lelaki, maka ia tidak akan melakukan hal itu. Apabila si gadis ditanya apakah ia menyukai lelaki itu dan apakah ia menghendakinya, ia harus terdiam dalam waktu lama. Dan akhirnya jika ia terdesak untuk menjawab, ia harus memberikan jawaban dengan anggukan kepala. Bila sang lelaki telah mengenal si gadis sebelumnya, ia akan bercakap-cakap dengannya melalui seorang teman wanita yang mungkin disenanginya. Dan dengan kepercayaan keduanya, mereka akan melanjutkan percakapan antara kedua belah pihak. Dalam situasi seperti itu, si gadis dapat tersenyum seraya menundukkan kepalanya. Jika teman wanita mengatakan lebih dari yang ingin ia lakukan, si gadis akan menyangkal dan membantahnya. Teman wanita itu harus mengatakan dengan bercanda
meski terhadap apa yang tidak ingin dikatakan si gadis, dan menambahkan, ia mengatakan demikian. Kemudian si gadis akan berkata dengan jelas dan menyenangkan, "Oh tidak, aku tidak pernah berkata seperti itu." Si gadis kemudian akan tersenyum dan kadang mengerling ke arah sang lelaki. Jika si gadis telah mengenal sang lelaki dengan cukup dekat, ia akan mendekat kepada sang lelaki tanpa mengatakan apapun. Ia dapat meletakkan tumbula, wewangian, atau rangkaian bunga yang mungkin telah diminta sang lelaki di dekat sang lelaki. Atau mungkin si gadis akan mengikatnya di pakaian bagian atas sang lelaki. Sementara si gadis melakukan hal itu, sang lelaki dapat menyentuh payudara si gadis dengan cara menekannya dengan kukunya. Jika si gadis mencegah sang lelaki melakukan hal itu, maka sang lelaki akan berkata, "Aku tidak akan melakukan hal itu lagi jika engkau mau memelukku." Dengan cara itu, akan membuat si gadis memeluk sang lelaki. Sementara sang lelaki dipeluk oleh si gadis, ia akan menggerayangi tubuh si gadis. Selanjutnya sang lelaki akan mengangkat si gadis dan menundukkannya di atas pangkuannya. Sang lelaki akan mencoba berkali-kali untuk mendapatkan persetujuan si gadis. Jika si gadis belum juga menyerah, sang lelaki akan menakut-nakutinya melalui ucapannya, "Aku akan membuat tanda dengan gigi dan kukuku pada bibir dan payudaramu. Kemudian aku akan membuat tanda yang sama pada tubuhku sendiri. Aku akan mengatakan kepada kawan-kawanku, semua itu karena perbuatanmu. Apa yang akan kamu katakan?" Dengan cara seperti itu, atau bisa juga dengan cara lainnya karena merasa takut dan kepercayaannya telah terbentuk dalam pikiran kanak-kanaknya, sang lelaki akan mendapatkan apa yang diinginkannya. Pada malam kedua dan ketiga setelah kepercayaannya semakin bertambah, sang lelaki akan menjamah seluruh tubuh si gadis. Bisa juga menciumnya sekujur tubuh si gadis. Ia juga akan dapat meletakkan tangannya pada pahanya dan memijatnya. Jika ia berhasil melakukannya, si lelaki akan bisa memijat bagian pangkal paha si gadis. Jika si gadis berusaha mencegah dan lelaki memijat bagian pangkal pahanya, sang lelaki akan berkata kepadanya, "Apa salahnya melakukan tindakan ini?" Sang lelaki akan terus membujuk si gadis untuk membiarkannya memijat pangkal pahanya. Setelah akhirnya ia mendapatkan kesempatan untuk melakukannya, sang lelaki akan dapat menyentuh bagian-bagian paling pribadi si gadis. Dengan melepaskan korset dan simpul pakaiannya, menyibakkan bagian bawah pakaian si gadis, sang lelaki akan dapat memijat pangkal paha si gadis yang telah telanjang. Dengan berbagai macam cara dan bujuk rayu, sang lelaki dapat melakukan semua yang ia kehendaki. Namun tidak seharusnya ia memulai hubungan badan. Sang lelaki dapat mengajarkan seni 64 sambil mengatakan bahwa ia sangat mencintainya dan menjelaskan harapan-harapannya yang berhubungan dengan gadis itu. Ia juga berjanji akan setia dan akan melenyapkan ketakutan si gadis akan memunculkan wanita lain. Pada akhirnya setelah si gadis mampu mengatasi rasa malunya, sang lelaki akan dapat memulai untuk menikmatinya dengan cara yang tidak membuat si gadis takut. Begitulah cara mendapatkan kepercayaan dari seorang gadis. Terdapat syair tentang itu sebagai berikut. Seorang lelaki yang bertindak sesuai dengan kecenderungan si gadis harus berusaha menerangkannya, hingga gadis itu dapat mencintainya dan menaruh kepercayaan kepadanya. Seorang lelaki tidak akan berhasil baik dengan cara langsung mengikuti kecenderungan si gadis atau seluruhnya dengan menentangnya. Oleh karena itu, sang lelaki harus mengambil jalan tengah. Lelaki yang mengetahui cara untuk membuat dirinya dicintai oleh para wanita juga mengetahui cara agar membuat dirinya mendapatkan kepercayaan pada wanita, akan menjadi objek cinta wanita tersebut. Seorang lelaki yang mengabaikan seorang wanita dengan menganggapnya ia pribadi yang sangat pemalu,
akan dibenci oleh wanita tersebut laksana seekor hewan buas yang tidak dapat memperlakukan wanita. Terlebih lagi seorang gadis yang dengan paksa dinikmati seorang laki yang tidak mengerti bahwa gadis itu merasa gugup, takut, dan kecewa, akan mendadak membenci lelaki yang telah mengambil keuntungan daripada dirinya. Kemudian cintanya tidak dipahami atau tidak terbalas. Ia akan tenggelam dalam kesedihan dan menjadi pembenci lelaki atau membenci suaminya sendiri, dan ia akan berpaling kepada lelaki lain. Bab 3. Tentang masa perkenalan dan perwujudan perasaan melalui tanda-tanda dan perbuatan yang mengarah keluar. Seorang lelaki miskin yang memiliki sifat-sifat baik, lelaki yang lahir dari keluarga rendah atau menengah, seorang tetangga yang memiliki kekayaan, dan seseorang yang berada di bawah kendali ayahnya, ibunya, atau saudara-saudara lelakinya, hendaknya tidak menikah tanpa berusaha keras untuk mendapatkan seorang gadis sejak dari masa kecilnya, untuk mencintai dan menghargai mereka. Dengan demikian, seorang anak lelaki yang dipisahkan kedua orang tuanya dan tinggal di rumah pamannya, ia harus berusaha keras untuk mendapatkan putri pamannya atau gadis lain, meski gadis itu telah bertunangan dengan lelaki lain sebelumnya. Cara untuk mendapatkan seorang gadis seperti itu menurut Gotakamuka bukan sesuatu yang tercela, karena dharma dapat diterapkan melalui cara tersebut. Seperti juga dengan cara pernikahan lainnya. Ketika seorang anak lelaki kemudian mulai mendekati gadis yang dicintainya, ia akan menghabiskan waktu dengannya untuk menghibur gadis itu dengan berbagai macam permainan dan hiburan yang sesuai dengan usia dan lamanya masa perkenalan mereka, seperti memetik dan mengumpulkan bunga, merangkai bunga, memainkan sebuah peranan dalam dharma hayalan, memasak makanan, bermain dadu, bermain kartu, memainkan permainan genap ganjil, melakukan permainan menemukan jari tengah, dan permainan-permainan lainnya yang lazim dilakukan di negeri itu dan disukai oleh para gadis. Sebagai tambahan, sang lelaki akan melakukan berbagai permainan yang menghibur, yang dimainkan oleh beberapa orang sekaligus, seperti bermain peta umpet, bermain dengan biji-bijian, menyembunyikan dan mencari beberapa buah benda dalam tumpukan gandum, permainan tutup mata dengan kain, latihan-latihan senam, dan permainan lain yang dilakukan bersama si gadis, teman-teman si gadis, dan tamu-tamu wanita. Sang lelaki kemudian akan menunjukkan kebaikan hatinya yang besar kepada wanita yang dipercaya oleh gadis itu. Ia juga akan berkenalan dengan banyak orang, namun ia tetap memusatkan perhatiannya pada putri pengasuh gadis-gadis itu. Karena jika anak wanita itu bisa didapatkannya, ia tidak akan dapat mengganggu hubungan mereka, namun justru akan membantunya. Dan meskipun anak pengasuh itu mengetahui watak sang lelaki yang sebenarnya, namun ia akan mengatakan hal-hal yang baik tentang sang lelaki kepada orang tua dan sanak saudara si gadis, meskipun mungkin sang lelaki sebenarnya tidak menghendaki anak pengasuh itu melakukannya. Dengan cara ini, sang lelaki akan melakukan apapun untuk menyenangkan hati si gadis dan harus mendapatkan apapun yang ingin sekali dimilikinya. Jadi untuk si gadis itu, sang lelaki akan memberikan benda-benda unik yang tidak dimiliki gadis lain. Mungkin sang lelaki akan menunjukkan kepadanya sebuah bola yang diberi cat warna-warni dan benda-benda unik lainnya semacam itu. Ia dapat memberikan boneka yang terbuat dari kain, kayu, tanduk kerbau, gading, lilin, tepung, atau dari tanah liat. Bisa juga ia memberikan peralatan untuk memasak makanan dan patung-patung kayu, seperti patung lelaki dan wanita yang sedang berdiri berdampingan, sepasang kambing atau domba, juga miniatur kuil yang terbuat dari tanah liat, bambu, atau kayu yang dipersembahkan kepada berbagai dewa, dan sangkar burung kakak tua, kenari, burung gereja, burung puyuh, ayam jantan, dan ayam hutan. Bisa juga kendi air beraneka ukuran dengan bentuk yang bagus,
mesin-mesin pemindah air, gitar, tempat untuk meletakkan patung, kursi, lak, arsenik, merah, salep kuning, vermilion, dan kolirium, seperti juga daun cendana, pinang, biji pinang, dan kunyit. Benda-benda itu sebaiknya diberikan pada waktu yang berbeda di mana mereka berdua bertemu di tempat umum dan sesuai dengan keadaan atau situasi yang memungkinkan untuk itu. Pendek kata, sang lelaki akan mencoba segala cara untuk membuat si gadis itu akan menganggapnya sebagai seorang yang bersedia melakukan apapun juga yang diinginkan gadis itu. Di tempat berikutnya, sang lelaki akan membuat mereka dapat bertemu di suatu tempat pribadi dan mengatakan bahwa alasannya untuk memberikan hadiah dengan diam-diam adalah karena ia takut orang tua mereka berdua mungkin tidak berkenan. Sang lelaki mungkin juga menambahkan memberikan padanya suatu benda yang diinginkan oleh banyak orang. Ketika cinta si gadis terlihat mulai meningkat, sang lelaki dapat menceritakan sebuah kisah menyenangkan. Jika si gadis menunjukkan tanda-tanda bahwa ia ingin mendengarkannya, atau bila si gadis ingin melihat permainan sulap, sang lelaki akan menghiburnya dengan menampilkan berbagai trik sulap. Atau jika si lelaki sangat menginginkan untuk melihat berbagai pertunjukan seni, ia dapat menunjukkan keterampilan seninya sendiri. Ketika si gadis ingin mendengarkan nyanyian, sang lelaki akan menghiburnya dengan kemampuan bernyanyinya atau bermain musik. Pada hari tertentu, pada saat-saat tertentu, ketika mereka pergi bersama ke suatu perayaan atau pasar raya terang bulan purnama, dan pada saat si gadis sedang tidak berada di rumah, sang lelaki dapat memberinya seikat bunga dan dengan hiasan kepala dari bunga, serta perhiasan-perhiasan serta cincin karena ini adalah acara yang lazim untuk menghadiahkan benda-benda seperti itu. Sang lelaki juga dapat mengajar putri pengasuh gadis itu tentang seni 64 yang dipraktikkan para lelaki. Dengan dalih yang dibuat-buat, ia juga dapat memberitahunya perihal kemampuannya dalam menguasai seni kenikmatan seksual. Di segala waktu ini, sang lelaki harus mengenakan pakaian yang bagus dan harus tampil sebaik mungkin. Karena para wanita muda menyukai lelaki yang tampan, berpenampilan baik, serta berpakaian rapi untuk tinggal bersamanya. Perihal pernyataan bahwa walaupun wanita dapat jatuh cinta tanpa yang bersangkutan berusaha untuk mendapatkannya, itu hanyalah omong kosong belaka. Kini si gadis senantiasa menunjukkan cintanya dengan tanda-tanda yang terlihat padanya dan juga tindakan-tindakannya sebagai berikut. Ia tak pernah memandang wajah sang lelaki dan menjadi merona. Kedua pipinya tersipu malu-malu ketika sang lelaki memandangnya. Secara sembunyi-sembunyi si gadis akan memandang wajah sang lelaki walaupun sang lelaki telah beranjak pergi dari dekatnya. Dengan alasan tertentu yang dibuat-buat, si gadis akan menunjukkan anggota-anggota tubuhnya kepada sang lelaki. Si gadis akan menundukkan kepala ketika ditanya sang lelaki dan menjawab dengan kata-kata yang tidak jelas dan tidak lengkap. Si gadis merasa senang bersama sang lelaki dalam waktu lama. Si gadis akan bicara dengan teman-temannya dengan nada suara yang aneh, dengan harapan dapat menarik perhatian sang lelaki dari kejauhan, tanpa perlu pergi ke tempat lelaki itu berada. Dengan alasan yang dibuat-buat, si gadis akan membuat sang lelaki memandang ke tempat lain. Si gadis bercerita kepada sang lelaki tentang kisah-kisah dengan sangat pelan alurnya, sehingga ia dapat berlama-lama bersamanya, mencium dan memeluk seorang anak kecil yang berada di pangkuannya ketika sang lelaki berada di depannya, menggambar tanda-tanda hiasan di dahi pelayan wanitanya, melakukan gerakan-gerakan sportif dan anggun ketika tamunya berbicara padanya. Pada saat sang lelaki itu hadir, bersikap ramah dan menghormati sahabat-sahabat sang lelaki, menunjukkan perilakunya yang baik pada para pelayannya. Si gadis bercakap-cakap dengan para pelayannya dan menyuruh mereka melakukan pekerjaannya seakan-akan ia adalah majikan mereka.
Ia mendengarkan dengan seksama ketika para pelayannya menceritakan hal-hal tentang kekasihnya. Memasuki rumah sang lelaki ketika putri pengasuhnya membujuknya untuk melakukannya. Si gadis akan bercakap-cakap dan bermain dengan sang lelaki dengan bantuan para pelayannya. Ia akan menghindari untuk terlihat oleh sang lelaki ketika ia sedang tidak mengenakan pakaian yang bagus dan tanpa riasan. Melalui teman wanitanya, si gadis memberikan perhiasan telinga, cincin, atau barangkali bunga yang mungkin ingin dilihat sang lelaki. Selalu mengenakan apa yang telah dihadiahkan sang lelaki kepadanya. Terlihat kecewa ketika orang tuanya menyebutkan calon pengantin lelaki untuknya, bukan sosok sang lelaki. Si gadis tidak bercampur dengan mereka yang mungkin akan mendukung calon pengantin lelaki yang bukan sang lelaki adanya. Terdapat syair perihal masalah ini seperti berikut. Seorang lelaki yang telah melihat dan menerima perasaan seorang gadis kepadanya, dan yang telah memperhatikan tanda-tanda dan gerakan-gerakan luar yang mencerminkan perasaan tersebut, akan melakukan apapun yang bisa ia lakukan untuk bersama dengan gadis itu. Ia bisa mendapatkan seorang gadis muda dengan lelucon seperti anak-anak. Seorang wanita akan tertarik padanya karena kemampuan seninya, dan seorang gadis yang mencintainya akan didapatkannya setelah sang lelaki berhasil memenangkan orang-orang kepercayaan si gadis.